Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktavia Nurwenda Puspitasari, perwakilan dari kelompok 9. Di sini saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang beranggota 9 orang, yaitu ada Naufal Fahri dengan NIM 122450089, ada Akbar Khoir Darmawan dengan NIM 122170007, Adelia Pinkan Mahpudin 122150017, Cantika Uli Rachel 121190168, Hendrili Nigia Fathi 122170107, Muhammad Ilham 122130031, dengan saya sendiri Oktavia Nurwenda Puspitasari dengan NIM 122450041, dan William Chan 122140130. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait topik masalah yang kita ambil, yaitu kita meneliti tentang topik masalah sampah, di mana hasil dari aktivitas manusia menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama di lingkungan kampus. Dengan peningkatan jumlah mahasiswa, produksi sampah yang meningkat sangat pesat sekali, dan sayangnya kurangnya kesadaran akan kebersihan lingkungan di sekitar kampus menyebabkan pembuangan sampah itu sembarangan. Nah, pengelolaan sampah kompleks dari rumah tangga hingga tempat pembuangan akhir perlu dilakukan secara serius untuk mencegah pencemaran. Nah, di kampus ini masalah seperti peningkatan produksi sampah limbah yang tidak terkelola dan sulit dalam daur ulang sampah perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Perlakuan buruk terhadap sampah juga bisa menyebabkan bencana, terutama pada musim hujan dengan penyumbatan sistem drainase dan menyebabkan seperti contohnya banjir seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Novel Fahri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saat ini kita tuh masuk, mengapa sih kita tuh mengambil masalah ini? Jadi kita itu mengambil permasalahan ini tuh dikarenakan yang pertama itu kita tuh keterlibatan aktif mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan sampah diperlukan untuk mewujudkan kampus hijau bebas sampah. Selanjutnya, untuk dampak negatif sampah itu terhadap lingkungan sekitar, termasuk pencemaran tanah, air, dan udara itu dapat merusak ekosistem lokal. Jadi itu kita tuh harus mengatasi untuk melindungi lingkungan tersebut. Selanjutnya, untuk yang ketiga itu kita lingkungan yang bersih dan rapi itu dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas area kampus. Sehingga itu kita tuh perlu melakukan upaya untuk menciptakan lingkungan yang aman. Jadi pada masalah sampah di kampus ini kita itu melakukan implikasi luas bagi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kesejahteraan anggota komunitas kampus. Dengan mengatasi masalah ini, jadi kita tuh kampus itu dapat menjadi pusat pendidikan lingkungan yang aktif dan juga dapat mempengaruhi mahasiswa untuk peduli terhadap lingkungan sekitar, serta berperan sebagai teladan bagi masyarakat luas dalam mendorong perubahan perilaku dan kebijakan yang lebih berkelanjutan. Oke, kita lanjut ke teman saya. Baiklah, selanjutnya di bagian kedua ada itu kebijakan. Kebijakan sendiri itu ada dibagi dua, yakni kebijakan yang ada atau yang berlaku dan kebijakan alternatif. Di kebijakan yang berlaku itu terdiri dari 5, yakni kampanye kesadaran lingkungan, pendekatan 3R, reduce, reuse, recycle. Yang ketiga itu program daur ulang, keempat program penghargaan, kelima pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah. Lalu di kebijakan alternatif itu yang pertama, yakni memberlakukan sistem pembayaran setiap penggunaan kantong plastik di lingkungan kampus. Kedua, menerapkan sanksi bersih-bersih bagi yang ketahuan membuang sampah sembarangan. Ketiga, melakukan kampanye tentang membawa botol air minum sendiri. Yang keempat, memperbanyak depot pengisian air minum di sekitar kampus. Lalu untuk penjelasan lebih lengkapnya, kebijakan alternatif untuk memecahkan masalah di kebijakan yang ada atau yang berlaku itu yang pertama tadi, yakni kampanye kesadaran lingkungan, di mana dengan meningkatkan kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa, dosen, dan
staff. Yang kedua itu pendekatan 3R, reduce, reuse, dan recycle, di mana itu bisa dengan mendorong pengurangan penggunaan barang sekali pakai, penggunaan kembali barang, dan mendukung program daur ulang. Yang ketiga, program daur ulang, yakni mengembangkan program efektif dengan edukasi tentang pemilahan sampah, penempatan tempat sampah yang jelas, dan jenis sampah yang dapat didaur ulang. Keempat, program penghargaan, di mana dengan memberikan penghargaan kepada individu, kelompok, atau organisasi yang berkontribusi pada pengelolaan sampah. Yang kelima, yakni pengembangan infrastruktur pengelolaan sampah, di mana meningkatkan fasilitas seperti pembuangan akhir, TPA, dan lainnya. Untuk materi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Bagian 3, pengembangan kebijakan. Beberapa kebijakan pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan dan dilakukan di area sekitar lingkungan kampus diantaranya adalah: yang pertama, pihak kampus dapat memberlakukan pembayaran pada penggunaan kantong plastik. Yang kedua, menyediakan lebih banyak depot pengisian air. Ketiga, menginstruksikan masyarakat kampus untuk menukar sampah dengan barang atau layanan. Yang keempat, mengadakan kompetisi pengumpulan sampah. Yang kelima, menetapkan hari tanpa sampah untuk mengurangi sampah di lingkungan kampus. Oke, lalu di bagian keempat ada pengembangan rencana, mengembangkan suatu rencana tindakan. Beberapa kebijakan pengelolaan sampah yang dapat dikembangkan dan akan dilakukan di area sekitar lingkungan kampus perlu adanya rencana tindakan, antara lain: 1. Melakukan penindakan kepada seseorang yang membuang sampah secara sembarangan dengan tegas. 2. Melakukan sosialisasi dengan menggunakan pendekatan komunikasi yang jelas dan juga transparan. Lalu ada pengembangan rencana tindakan. Dalam beberapa kebijakan pengelolaan sampah yang ingin dikembangkan dan akan dilakukan di area sekitar lingkungan kampus, perlu adanya rencana tindakan agar dapat terlaksana dengan baik dan mencegah hal-hal yang mengganggu pelaksanaan. Antara lain: 1. Menindak secara langsung kepada seseorang yang membuang sampah sembarangan dengan cara melaporkan ke Komisi Kedisiplinan dengan memberikan bukti foto dan memberlakukan sanksi bersih-bersih bagi yang melanggarnya. 2. Kampus menggunakan pendekatan komunikasi yang jelas dan transparan untuk mempengaruhi warga agar dapat menerima kebijakan penggunaan botol plastik. Kampus menggunakan media massa seperti media sosial untuk menyebarkan informasi yang relevan dan mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan bahan plastik dan buang sampah sembarangan. Kampus dapat mempengaruhi masyarakat untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelompok. Selanjutnya, pengembangan rencana tindakan. Dalam beberapa kebijakan pengelolaan sampah yang ingin dikembangkan dan akan dilakukan di area sekitar lingkungan kampus, perlu adanya rencana tindakan agar dapat terlaksana dengan baik dan mencegah hal-hal yang mengganggu pelaksanaan. Antara lain, yang pertama, menindak secara langsung kepada seseorang yang membuang sampah sembarangan dengan cara melaporkan ke Komisi Kedisiplinan dengan memberikan bukti foto dan memberlakukan sanksi bersih-bersih bagi yang melanggarnya. Yang kedua, kampus menggunakan pendekatan komunikasi yang jelas dan transparan untuk mempengaruhi warga agar dapat menerima kebijakan penggunaan botol plastik. Kampus menggunakan media massa seperti media sosial untuk menyebarkan informasi yang relevan dan mendidik masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan bahan plastik dan buang sampah sembarangan. Kampus dapat mempengaruhi masyarakat untuk menerima kebijakan yang didukung oleh kelompok. Kesimpulannya, pengelolaan sampah di lingkungan kampus yang mana merupakan isu dengan banyak sisi dengan berbagai tantangan. Adapun kesimpulan dari permasalahan ini adalah: 1. Mengatasi masalah pengelolaan sampah di lingkungan kampus membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan kolaborasi antara mahasiswa, fakultas, administrasi, dan pemerintah setempat. Menerapkan strategi pengurangan sampah yang efektif seperti pengurangan sumber, program daur ulang, dan inisiatif pengomposan dapat secara signifikan meringankan beban infrastruktur pengelolaan sampah dan mengurangi dampak lingkungan. Yang terakhir, kampanye pendidikan dan kesadaran sangat penting untuk menumbuhkan budaya keberlanjutan dan mendorong praktik pembuangan limbah yang bertanggung jawab di antara anggota kampus. Selain itu, berinvestasi dalam berbagai infrastruktur seperti peningkatan fasilitas daur ulang dan sistem pengumpulan sampah dapat meningkatkan efisiensi proses pengelolaan sampah.